Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul bersama-sama untuk menaikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan penyembahan lagu yang terindah dan termanis buat Raja kita, yang selalu memberkati kita anak-anaknya. Haleluya, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya.
terus memuliakan dan menyembah Tuhan kita. Karena sesungguhnya segala-galanya adalah dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah hidup kita hanya kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Engkau layak terima yang terbaik dari kami. Engkau layak terima persembahan hidup kami hanya bagi Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadiratku, menyatakan rasa
Kami mau katakan kami bersyukur. Kami mau katakan kami berterima kasih Tuhan. Ini waktu Tuhan di mana Engkau curahkan lebih lagi Tuhan. Lewat firman-Mu yang penuh berkuasa. Janji-Mu Engkau akan genapi Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan kesempatan besar ini Tuhan. Terima berkat Tuhan lewat firman-Mu. Terima janji Tuhan lewat firman-Mu. Itu kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat Tuhan lewat firman-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Pakai lidah dan mulutnya Tuhan. Berkuasa Tuhan. Akan memperkatakan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online Agia Menteng Pulo pada hari ini 18 Oktober Minggu 2020. Sebelum kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Karena kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kami mau datang lagi kepadamu, kami menyembah Tuhan, dan kami mau belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah mengenai firman ini, kami bisa mengerti dengan baik, dan kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan dan pengertian yang baik, supaya kami bisa memberikan apa yang Tuhan inginkan bagi sesama kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah Allah yang ajaib. Yesus adalah Allah yang baik. Dan kalau kita bisa ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, manusia diciptakan Tuhan tentu memiliki rencana untuk masa depannya. Memiliki rencana untuk hidupnya. Sehingga manusia akan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk membuat mereka akan berhasil. Termasuk saudara dan saya tentunya. Kita membekali diri kita dengan pengetahuan, dengan ilmu, pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita menghadapi suatu tantangan yang mungkin tidak kita dapatkan melalui ilmu-ilmu tersebut, maka kita butuh bantuan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa dimanapun kita berada, tentu kita butuh bantuan Tuhan. Tetapi hikmat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, terutama untuk anak-anak orang percaya, supaya kita bisa menjadi tambah kuat dalam melaksanakan sesuatu, dan kita tambah bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Kita belajar sama-sama mengenai hikmat pada hari ini. Kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah 10, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Dikatakan demikian, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sekali lagi, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan demikian. Untuk berhasil adalah hikmat. Kalau kita, ilustrasinya Bapak Ibu, kalau kita memiliki pisau untuk memotong sesuatu, pisau itu haruslah tajam. Apabila tumpul, maka kita harus memperbesar tenaga. Kenapa kita harus capek-capek memperbesar tenaga, tetapi tidak mempertajam pisau itu? Nah, itulah yang ingin dikatakan pengkhotbah. Kita harus memiliki hikmat. Karena kita akan melakukan kebodohan dan tidak berhasil, tidak efektif, tidak efisien, bahkan mungkin akan gagal melakukan sesuatu bila tanpa hikmat. Kita tidak akan berhasil memotong dengan sempurna, mungkin akan mencong-mencong apabila pisau tidak diasah. Nah, hikmat itulah yang dibutuhkan oleh kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang mungkin Bapak Ibu Saudara, ya saya yakin kita semua sudah sama-sama pernah mendengar cerita ini. Ada dua orang salesman dari perusahaan sepatu dan perusahaan sandal. Perusahaan ini memproduksi sepatu dan sandal. Sales manager mereka memiliki dua orang anggota, dua salesman. Ia ingin meningkatkan penjualan dengan cara untuk mencari area-area baru yang sebelumnya belum pernah mereka masuki. Akhirnya ia mengutus dua orang salesman mereka. Yang pertama dulu diutus, baru yang kedua.
Yang pertama diutus masuk ke dalam suatu desa di pedalaman. Akhirnya pergilah ia ke sana. Begitu pergi ia ke sana, ia mengintai. Penduduk desa itu banyak, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun di antara mereka yang memakai sepatu. Tidak ada satupun di antara mereka yang memakai sendal. Tidak ada yang memakai alas kaki. Akhirnya ia terus masuk ke dalam dan ia mengamati, mereka menolak yang namanya alas kaki, mereka menolak yang namanya sendal atau sepatu. Sehingga akhirnya dalam waktu 1-2 hari, salesman itu kembali lagi dan mengatakan kepada bosnya, "Pak, bos, desa itu ternyata tidak mau pakai sepatu dan sendal. Tidak mau mereka pakai alas kaki. Jadi saya lihat mereka tidak ada yang pakai sepatu, nggak pakai sendal, akhirnya saya pulang. Kita cari area lain." Bosnya berpikir, oke, tetapi sebelumnya saya utus dulu salesman yang kedua. Salesman yang kedua akhirnya pergi ke daerah tersebut. Sama, areanya juga sama, dan ia lihat betul, penduduknya banyak. Tetapi ditunggu-tunggu oleh bosnya 1-2 hari belum pulang. Hari yang keempat belum pulang, hari yang kelima belum pulang. Sampai hari yang keenam, hari yang ketujuh barulah dia pulang. Kemudian dia sampaikan pada bosnya, "Pak, bos, luar biasa, sendal dan sepatu kita laku keras. Bahkan sekarang mereka sudah repeat order, pesan lagi. Loh kok bisa?" Ya, karena mereka memang tidak memakai alas kaki. Sehingga saya berikan contoh, saya tawarkan alas kaki yang bagus, saya tawarkan sepatu yang bagus yang dari produk kita. Dan akhirnya mereka mau. Sekarang mereka semuanya banyak yang memakai sendal, banyak yang memakai sepatu, dan bahkan repeat order. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuatu yang sama tetapi berbeda. Samanya di mana? Salesman ini dua-duanya itu berasal dari perusahaan yang sama. Bosnya juga sama, di training juga sama, produk yang mereka tawarkan sama, mereka diutus ke desa yang sama, orang-orangnya juga sama. Tetapi hasilnya sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena yang satu memakai hikmat, yang satu tidak. Sesuatu yang mungkin mereka tidak dapatkan dalam pelajaran mereka, mungkin yang mereka tidak dapatkan dalam training mereka, mungkin mereka tidak dapatkan dalam pendidikan mereka. Tetapi apa yang mereka dapatkan harus disesuaikan dengan kondisi, dan yang satu memakai hikmat dan yang lain tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah hikmat itu? Sehingga orang Kristen membutuhkan. Hikmat itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Alkitab. Kenapa? Karena hikmat itu berasal dari Tuhan sendiri. Tidak didapat dari pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita dapat dalam pendidikan. Memang Tuhan juga ikut berperan dalam pendidikan. Tuhan ikut berperan dalam pengetahuan. Tetapi hikmat ini adalah sesuatu yang langsung dikaruniakan oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama. Keluaran 31 ayat 3, kita akan baca. Keluaran 31. Saya bacakan ayat 1-3. Keluaran 31 ayat 1-3. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezalel dan bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Ini sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama, hikmat adalah karunia Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kapasitasnya yang dapat ia kembangkan untuk tujuan yang baik. Jadi ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan berupa talenta. Contoh, saudara tahu, bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, ia adalah juara Liga, kemudian juara Liga Champion, pemain terbaik dunia, dan banyak hal yang telah ia raih dalam prestasinya. Ia sadar betul hikmat yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, yaitu bermain sepak bola. Dan ia kembangkan luar biasa. Dari pengalaman yang kita baca, Cristiano Ronaldo datang lebih pagi untuk sesi latihan dan pulang lebih sore atau lebih malam dari teman-teman lainnya untuk ekstra latihan. Sehingga prestasi yang dapatkan jauh di atas rata-rata. Kemudian yang kedua, kita tahu aktor, bintang film, Tom Cruise. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan hikmat. Modal yang ia punya, wajah yang tampan, kemudian kemampuan akting yang luar biasa. Di sela-sela latihannya, aktingnya, ia tampil sangat serius dan tidak ada yang namanya bercanda. Pada saat istirahat, ia mempergunakan waktunya seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk istirahat, dan kemudian menambah waktu, menambah jam untuk ia berlatih. Sehingga akhirnya kita tahu, Tom Cruise itu terkenal. Tidak ada satupun mungkin di antara kita yang tidak tahu Tom Cruise. Mungkin ya, sebagian besar banyak yang mengetahui siapa itu Tom Cruise. Tetapi, ini dia yang saya katakan, Tuhan memberikan kemampuan tersebut untuk orang sesuai dengan kapasitasnya dan tidak semuanya sama. Kalau Tom Cruise bermain sepak bola dan Cristiano Ronaldo bermain film, belum tentu saudara dan saya mau nonton. Karena tentu bisa jadi kacau.
Walaupun saya tahu Cristiano Ronaldo juga dia bintang iklan, dia pasti bisa acting, dan saya yakin Tom Cruise juga bisa bermain bola. Tetapi jauh dari kemampuannya masing-masing. Karena itu Bapak Saudara, hikmat harus kita manfaatkan dengan baik. Menjadi orang berhasil itu dambaan dari semua orang, ya. Namun supaya bisa benar-benar berhasil, tidak cukup ilmu pengetahuan, tetapi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam Alkitab juga dikatakan, yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Bapak Ibu Saudara, manfaatkan hikmat yang telah kita miliki dari Tuhan dengan baik. Kemudian yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk bertindak untuk memperoleh hasil yang dikehendaki sesuai dengan jalan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejadian 41 ayat 39. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 41 ayat 39. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan kesemuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf memiliki kemampuan yang luar biasa. Hikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Tetapi ingat, hikmat itu juga harus melakukan sesuatu di jalan Tuhan. Harus melakukan sesuatu di jalan Tuhan untuk mencapai kehendak Tuhan yang mungkin itu mustahil untuk dilakukan siapapun. Contoh, saudara tahu Zakheus dalam kisah Matius. Mungkin dalam gereja Isa Masih sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi saya ingin ulang lagi. Yang namanya Zakheus, saudara, itu adalah seorang pemungut pajak. Dia orang pemungut cukai. Jelas yang namanya pekerjaan memungut cukai itu banyak dibenci oleh orang. Namanya juga nagih pajak. Tetapi dia adalah orang yang cukup terkenal dan ia bekerja untuk pemerintahan Romawi pada saat itu. Orang yang bergelimang harta, tidak ada kekurangan dalam masalah ekonomi. Tetapi ia melihat Yesus, ia sudah mendengar Yesus itu seperti apa. Dia berani bertindak, kemudian ia manjat pohon karena tubuhnya pendek. Sampai akhirnya Yesus bilang, Zakheus turunlah, aku mau makan di rumahmu. Orang-orang banyak yang mencemooh. Yesus itu makan di rumah orang berdosa. Tetapi Yesus tidak peduli. Dan Zakheus berkata apa? Tuhan, aku percaya. Kali ini aku akan memberikan sebagian, setengah dari hartaku untuk orang miskin. Dan apabila ada yang aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan, orang bisa bertobat di saat sedang ia jaya-jayanya. Orang bisa bertobat di saat ia sedang bergelimang harta. Orang banyak yang bertobat pada saat sudah sakit-sakitan. Orang banyak yang bertobat pada saat sudah kecelakaan. Orang banyak yang bertobat pada saat menderita musibah. Orang banyak yang bertobat setelah ditinggalkan istri, setelah ditinggalkan suami, dan berbagai hal buruk lainnya. Tetapi Zakheus, dia bertobat pada saat jaya-jayanya. Apa yang membuat ia bisa datang kepada Yesus? Selain hikmat. Dia tunggu saat yang tepat untuk bertobat. Begitu dia lihat Yesus, dia langsung datang. Hikmat Tuhan ada pada setiap orang, dan Zakheus tahu benar apa yang harus ia lakukan. Dan Yesus berkata apa? Keselamatan telah terjadi pada hari ini karena orang ini juga adalah anak Abraham. Bapak Ibu Saudara, manfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat adalah pengetahuan untuk kita semakin mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seringkali kita gagal bukan karena kita bodoh, seringkali kita gagal bukan karena kita kurang latihan, tetapi seringkali kita gagal karena kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita butuh bantuan ekstra dari Tuhan, yaitu berupa hikmat untuk menjalankannya, tetapi tidak kita miliki. Kita pasti memiliki talenta. Saudara ingat cerita mengenai talenta? Kisah mengenai talenta, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Yang namanya talenta itu Tuhan berikan pengertian tersendiri. Ada 3 orang. Yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang terakhir diberikan 1 talenta. Orang yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, sama-sama mengembalikan kepada tuannya yang memberikan talenta itu berlipat ganda. Sehingga tuannya bahagia melihat mereka berdua. Tetapi yang terakhir diberikan 1 talenta, dia tidak melipat gandakan, dia tidak memanfaatkan. Akhirnya dia kembalikan begitu saja kepada tuannya, dan apa yang terjadi? Tuannya berkata, campakkan orang ini di dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana hanya terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, ratap dan kertak gigi, pengertian bagi saya hanya satu, yaitu neraka. Mungkin kita berkata, orang ini tidak melakukan kejahatan, orang ini tidak melakukan penipuan, orang ini tidak melakukan fitnah, orang ini bukan penyembah berhala, dia juga bukan pencuri.
Dia juga bukan orang yang berzina. Dia bukan orang yang melanggar peraturan. Tetapi barang siapa, saya mau beritahu, tidak memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana hanya terdapat ratap dan retak gigi. Demikian firman Tuhan berkata. Manfaatkan benar-benar talenta atau hikmat yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana saya memperoleh hikmat yang saya pelajari? Pertama, kita buka sama-sama Yakobus 1 ayat 5, ya. Yakobus 1 ayat 5, kita buka. Saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, saya ulang Yakobus 1 ayat 5 bagian A. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi yang pertama, bagaimana mendapatkan hikmat? Minta kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah minta kepada Allah untuk supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat di Efesus, dan Tuhan berikan. Dan cerita yang paling spektakuler mengenai orang yang meminta hikmat, kita sama-sama tahu adalah Salomo. Dalam 1 Tawarikh, Salomo itu meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang engkau inginkan? Harta kekayaan, umur yang panjang, semua musuh-musuhmu takluk di bawah kakimu, itu semua akan aku berikan kepadamu. Saudara, sekali lagi, harta kekayaan, umur yang panjang, semua musuh-musuhmu, lawan-lawanmu akan aku letakkan di bawah kakimu. Saudara bisa bayangkan, 3 hal ini dicari-cari orang di seluruh dunia, dari dulu sampai sekarang. Bahkan banyak orang yang menjadi murtad, kekurangan, kehilangan iman, dan bahkan melakukan berbagai-bagai kejahatan, menghancurkan hidupnya untuk mendapatkan harta kekayaan, kemudian umur yang panjang, dan semua lawan takluk di bawah kakinya. Ini yang dicari-cari orang. Bahkan orang banyak yang berantakan hidupnya gara-gara memperebutkan ini. Tetapi Tuhan menawarkan ini kepada Salomo. Dan apa yang Salomo bilang? Tuhan, aku membutuhkan hikmat. Berikanlah hikmat itu kepadaku, supaya aku bisa memimpin bangsamu yang besar ini, yaitu bangsa Israel. Itu permintaan yang sangat luar biasa. Akhirnya Tuhan berkata apa? Akan aku berikan hikmat karena itu permintaanmu. Sehingga sebelum engkau belum pernah ada orang yang berhikmat seperti engkau. Dan setelah engkau belum pernah, tidak akan pernah ada lagi orang yang seperti engkau. Selain itu, aku akan menambahkan harta kekayaan, umur yang panjang, dan semua musuh takluk di bawah kakimu. Artinya apa? Kalau kita minta hikmat kepada Tuhan, semuanya akan kita dapatkan. Kenapa? Karena itu sesuai dengan jalan Tuhan, dan itu akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena tujuan hikmat itu hanya satu, supaya kehendak Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita lakukan, kita bisa berhasil sesuai dengan jalannya Tuhan. Luar biasa apa yang dilakukan Salomo. 1, minta hikmat itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana memperoleh hikmat? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menghormatinya. Takut akan Tuhan itu artinya taat. Takut akan Tuhan itu artinya tunduk. Takut akan Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga mengasihi sesama. Saudara tahu, Henok, Abraham, Nuh, Ayub, bukan orang yang hebat-hebat amat. Tetapi mereka taat. Tetapi mereka takut dan menghormati Tuhan. Mereka memiliki kasih kepada Tuhan. Saudara tahu, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu orang yang sangat berani. Mereka memilih untuk mati di dapur api. Lebih memilih takut sama Tuhan daripada takut dalam dapur api. Mereka tidak takut sama dapur api. Mereka membiarkan diri mereka dibakar hidup-hidup. Dan ternyata Tuhan menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan. Jadi semua harus merendahkan diri. Harus dengan penuh kasih kita datang kepada Tuhan. Untuk kita takut. Karena kebanyakan manusia takutnya itu adalah akibat dari dosa. Bukan takut untuk tidak melakukan dosa, tetapi takut akibat dari dosa. Akibat dari dosa itu apa? Hamil di luar nikah, itu akibat dari dosa. Akibat dari dosa itu apa? Dipenjara karena korupsi. Itu akibat dari dosa. Yang tidak ditakutkan adalah korupsinya, biarlah, yang penting tidak ketahuan. Jangan ubah mindset kita.
takut kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hikmat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daniel 6 ayat 11, saya akan bacakan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Ini luar biasa. 3 kali sehari ia menyembah, berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali sehari. Kita bisa bandingkan dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi untuk mendapatkan hikmat, kita meminta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Tuhan. Yang ketiga, menyembah dan memuji Tuhan. Apabila kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia yang ada sehingga kita memiliki hikmat. Ya, dengan pujian dan penyembahan, Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Dan yang kedua, dengan pujian penyembahan, suara kita didengar oleh Tuhan. Dan kita akan semakin dekat dan bersekutu dengan Dia. Sembah dan puji Tuhan. Manfaatkan waktu luang saudara. Bukan waktu luang sebetulnya. Berikan waktu untuk Tuhan. Baru kita melakukan yang lain. Kita sembah dan memuji Dia. Tidak ditentukan lama waktunya. Kita memiliki kebijaksanaan untuk bisa menentukan waktunya. Tetapi yang jelas, kita sembah dan puji Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya mendapatkan hikmat? Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Ini kata Daud ya. Sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 99 saya baca. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu aku renungkan. Daud bilang, aku bisa lebih berakal budi dari semua pengajar-pengajarku. Kenapa? Karena Tauratmu, peringatan-peringatanmu, itu aku lakukan. Jadi yang berikutnya, untuk mendapatkan hikmat, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, karena dalam Mazmur 1 ayat 1, Daud juga berkata, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa yang dilakukannya berhasil. Saudara, baca Alkitab. Di dalam Alkitab tersebut kita mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dalam Alkitab kita akan mengetahui rencana yang indah bagi kita dan mengetahui segala kesaksian-kesaksian yang diceritakan oleh banyak nabi, oleh banyak rasul mengenai keajaiban Tuhan. Baca Alkitab. Berikan waktu untuk Tuhan. Sehingga kita mendapatkan hikmat. Jadi sekali lagi untuk memperoleh hikmat yang sangat kita butuhkan karena itu bagian terpenting dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan. Yang kedua, kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, kita melakukan pujian dan penyembahan setiap hari. Yang keempat, kita baca firman Tuhan. Itu saja. Dan lihat keajaiban yang Tuhan berikan. Yang namanya mukjizat itu bisa datang macam-macam. Ada pada saat mungkin kita lagi sakit. Kita minta Tuhan sembuhkan, datang mukjizat sehingga kita sembuh. Tetapi ada juga pada saat kita sedang dalam kesulitan, kita harus berpikir ekstra keras bagaimana memecahkan masalah ini. Mukjizat itu datang berupa hikmat yang saudara minta kepada Tuhan. Kita memiliki hikmat. Saudara dan saya, ahli waris kerajaan Allah. Jangan lupakan itu. Manfaatkan talenta yang Tuhan berikan dan minta hikmat kepada Tuhan supaya kita berhasil dalam segala hal. Tentunya sesuai dengan jalan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sama-sama telah belajar mengenai firman Tuhan, mengenai hikmat. Ajarlah kami terus untuk selalu berharap kepadamu, meminta hikmat daripadamu, takut akan Engkau, membaca firman-Mu, melakukan pujian dan penyembahan. Ampuni kami kalau kami masih belum melakukan apa yang harus kami lakukan dalam jam-jam doa kami setiap hari. Ajar kami untuk lebih rajin lagi. Dan biarlah kami akan melihat mukjizat dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi saksi banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah mendengar firman Tuhan, kami siap menjadi saksi Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.